Dia akan beli, dia akan kirim ke negerinya. Iya, ana nggak lama di sini, tapi ana butuh sama barang-barang ini. Ana akan kirim ke negeri ana. Dan negeri kita yang sebenarnya adalah akhirat, jemaah. Silahkan antum beli mobil, silahkan antum beli rumah, silahkan antum cari dunia ini, tapi kirim ke negeri antum. Karena antum nggak lama di sini. Gharib au abiru sabil, seperti orang asing, bahkan seperti orang yang sedang transit. Abir sabil itu sedang transit kemudian pergi. Antum nggak tahu transitnya 3 jam. Ana cuma 3 jam di sini. Antum nggak kepingin keluar apa beli apa, enggak, 3 jam. Ana mau pergi. Seperti itu dunia, jemaah. Makanya wasiat Abdullah bin Umar mengatakan, "Idza asbahta fala tantaziri al-masa." Kalau engkau sedang di pagi hari, jangan nunggu sore hari untuk beramal. Engkau ini hanya transit sebentar. Wa idza amsait fala tantaziri as-sabah. Kalau engkau sedang sore hari, beramallah soleh, jangan nunggu besok. Oh, besok insyaallah aku akan tobat. Besok insyaallah. Engkau tidak pernah tahu apakah matahari terbit engkau bisa melihatnya, atau ternyata engkau tidak pernah melihat matahari itu kembali. Wa khudh min sihhatika li saqamik wa min hayatika li mautik. Ambillah bekal di masa sehatmu untuk masa sakitmu. Orang itu nggak selalu sehat. Tapi kalau dia beramal di waktu sehat, ketika dia sakit, Masya Allah, dia akan dapat pahala amalan sehat dia. Orang biasa puasa Senin Kemis, orang biasa sholat berjamaah ke masjid, suatu saat Allah kasih penyakit dia. Mungkin Allah kasih dia stroke. Semoga Allah menyelamatkan dia, kita dari penyakit-penyakit ini, jamaah. Mungkin Allah terkasih stroke, nggak bisa ke masjid. 2 tahun dia nggak bisa ke masjid. Dia sakit di rumahnya. Kemudian dia meninggal dunia. 2 tahun dia dapat pahala sholat berjamaah di masjid. Ditulis itu, jamaah. Lalu kita nggak mau siap-siap, sibuk cari dunia kita, lupa mencari akhirat. Ahibati fillah, law kanatid dunya ta'dilu inda Allah janaha ba'udah. Andai kata dunia ini hadis riwayatkan Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan hadis ini sahih. Kalau dunia ini ada nilainya di sisi Allah seperti 1 sayap nyamuk, bukan 2 sayap nyamuk. 1. Makanya antum kalau dapat nyamuk itu, antum pegang tuh nyamuk. Antum ambil 1 sayapnya. Lalu antum ingat nih hadis. Ternyata yang ana cari sampai lelah, sampai nggak bisa tidur, itu di sisi Allah tidak sebanding dengan 1 sayap nyamuk. Kalau ada nilainya seperti 1 sayap nyamuk, nilainya seperti 1 sayap nyamuk, Allah tidak akan kasih orang kafir itu syarbatama, seteguk air. Bismillah. 1 teguk air itu Allah nggak akan kasih. Buktinya Allah kasih mereka. Kasih apa? Kasih hampir mungkin separuh dunia dikasihkan ke mereka. Karena nggak ada nilainya. Maka jangan antum kemudian lupa dengan kewajiban antum. Ad-dunya mal'una. Dunia ini terlaknat, kata Nabi SAW. Mal'unun ma fiha. Semua yang di dalamnya terkutuk, terlaknat. Sadar antum, kita berada di tempat yang terkutuk, tempat yang terlaknat. Yang tidak terlaknat apa? Illa zikrullah wa mawalah wa alimun aw muta'allim. Kalau ingin tidak terlaknat di tempat ini, maka yang tidak terlaknat itu adalah zikrullah wa mawalah. Mengingat Allah dan ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Itu tidak terlaknat. Yang kedua, wa alimun, orang yang alim. Orang yang belajar. Ketika kita bicara ilmu dalam hadis-hadis Nabi SAW, maka secara umum adalah ilmu yang bermanfaat. Dan manfaat yang paling utama adalah ilmu tentang Allah Azza wa Jal. Ilmu tentang agama Allah ini. Sehingga kita bisa mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Kemudian, muta'allim. Kalau nggak jadi orang alim, muta'allim. Terus belajar.
Maka jangan pernah antum meninggalkan kajian dengan dalih sibuk Ustaz, ana bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada keluarga ana. Maka ana nggak bisa datang kajian. Antum nggak bisa datang kajian tapi bisa main bola. Oh Ustaz, itu kan kebutuhan. Ada sebagian orang yang main bola tiap sore. Tiap sore main bola. Kajian sebulan sekali belum tentu. Sepekan sekali berat buat dia. Maka jadikan menuntut ilmu ini sarana untuk tidak menjadi orang terlaknat dan terkutuk. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala haqqun 'ala Allah an la yartafi syai'un min ad-dunya illa wada'ah. Menjadi sebuah hak Allah azza wa jalla, sebuah ketentuan Allah, tidak ada sesuatu yang naik di dunia kecuali Allah akan rendahkan. Maka jangan terlalu sibuk dengan dunia ini. Ad-dunya sijnul mu'min. Dalam hadis yang lainnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara buat orang yang beriman. Jadi orang yang beriman, Masya Allah, itu seperti di penjara. Jangan lihat ke penjara yang di sana. Seperti teralis, antum hidup di balik teralis. Orang yang beriman seperti itu. Banyak aturan. Orang yang di penjara itu nggak bisa keluar seenaknya, nggak bisa makan seenaknya, nggak bisa berbuat seenaknya. Semua harus ikut aturan. Makan jam sekian. Kalau antum di penjara telat makan, nggak ada makanan. Jam kunjungan jam sekian. Kalau antum ketiduran, keluarga antum datang mengunjungi antum, antum ketiduran, selesai. Antum tidak akan berjumpa dengan mereka. Dan itulah seorang mukmin dalam kehidupan ini. Maka sebagian orang mengatakan, Ustaz, ini haram, itu haram. Mana yang halal? Masya Allah. Yang halal itu banyak. Dan lebih banyak daripada yang haram. Hanya saja yang haram itu antum suka sama yang haram. Sehingga merasa berat untuk meninggalkannya. Itulah penjara. Kita harus tahan diri. Wa jannatul kafir, dan surganya buat orang-orang kafir. Makanya mereka mau makan riba, mereka mau main judi, mereka mau jual khamar, mereka mau apa saja. Nggak ada aturan buat mereka. Surga buat mereka. Orang kafir sepayah apapun hidupnya di dunia itu seperti di surga kalau dibandingkan dengan azab yang menanti dia. Dan seorang mukmin sekaya apapun, senikmat apapun hidupnya, bila dibandingkan dengan surga Allah Azza wa Jal, dunia ini penjara buat dia. Dan itu sudah ketentuan Allah Azza wa Jal. Haibati fillah. Sampai jam berapa kita jam? Antum mau berangkat kerja. Ana tutup kajian ini dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Imam Tirmidzi. Idza ahabballahu azza wa jalla 'abdan hamahu dunya kama yadhallu ahadukum yahmi saqimahul ma. Kalau Allah cinta dengan seorang hamba, hamba ini akan diselamatkan dari dunia. Bayangkan, nggak dikasih dunia. Sebagaimana kalian menyelamatkan orang yang sakit itu nggak dikasih minuman macam-macam. Antum sayang sama anak antum, nggak dikasih es krim anak antum, batuk dia, nggak dikasih. Padahal antum sayang. Sang anak merasa bapaknya nggak sayang. Anak kecil minta permen, bapaknya mau nggak. Apakah karena ayahnya itu jahat sama anaknya? Bukan sayang, nak, kau nggak tahu, nak. Kalau engkau aku kasih permen lagi, kasih es krim lagi, engkau akan sakit. Di sini cinta Allah Azza wa Jalla kepada hambanya diselamatkan dari dunia. Dan untuk urusan dunia, ambil yang cukup. Ambil yang cukup, pakai yang cukup, sisanya antum transfer. Kemana? Ke akhirat antum. Bukan berarti seorang muslim itu hidup miskin, bukan. Tapi berusaha kekayaan antum itu untuk membangun rumah antum
di tempat yang kekal dan abadi. Itulah yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Anda mohon maaf karena kajiannya hari Senin, hari antum harus cari dunia. Jangan lupa berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kalau Ustaz mau bagi hadiah, tafadhal. Mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, itu yang bisa Anda sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.